Wajib cemas, Theo dibidik PSG Man City. Performa bintang AC Milan Theo Hernandez menarik minat dari dua klub elit Eropa. Menurut laporan Calcio Mercato, Theo Hernandez menjadi bidikan dua klub kaya raya, Paris Saint-Germain dan juga Manchester City. Diketahui, Theo Hernandez direkrut AC Milan dari Real Madrid pada 2019. Secara singkat, aksi pemain timnas Prancis itu di lapangan menunjukkan kalau keputusan Direktur Olahraga AC Milan Paolo Maldini untuk membawanya ke Milanello merupakan pembelian yang tepat. Nyatanya, penampilan Theo Hernandez melampaui ekspektasi banyak pihak. Dalam 2 musim pertama bersama Rossoneri ia mencetak 15 gol dan menambah 13 assist dalam 81 penampilan di semua kompetisi. Keberhasilan Rossoneri kembali ke pentas Liga Champions musim ini, satu diantaranya berkat peran vital pemain berusia 23 tahun tersebut. Pada musim ini, Theo Hernandez bersiap menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu bek sayap terbaik di dunia. Atas performa apik Theo Hernandez, menurut laporan Calcio Mercato membuat AC Milan harus mampu memagari aset besarnya tersebut di bidikan klub lain. Terlebih, klub-klub kaya tersebut menjadikan Theo Hernandez sebagai prioritas rekrutan pada bursa transfer mendatang. Milan sendiri sudah memasang klausul pelepasan sang pemain di harga fantastis. Klub berminat memboyong Theo wajib membayar di atas 80 juta euro atau setara dengan 1,34 triliun. Terlepas dari fakta bahwa kontrak sang pemain baru akan berakhir pada tahun 2024, bek kiri berusia 23 tahun itu berada dalam incaran Paris Saint-Germain dan juga Manchester City. Itu artinya, bandrol luar biasa tinggi itu bisa saja ditebus oleh kedua klub tersebut yang dikenal punya aset dan kemampuan finansial tak terhingga. Sebuah hal yang bikin Milan wajib was-was. Bukan sebagai alternatif, Bakayoko hijrah ke Milan untuk bersinar. Timo Bakayoko diperkirakan bergabung dengan AC Milan bukan hanya sebagai alternatif, mengingat pemain pinjaman dari Chelsea tersebut memiliki segalanya untuk bersinar. Bakayoko kembali ke Rossoneri 2 tahun setelah ia meninggalkan klub saat masa pinjaman pada musim 2018 silam berakhir dan Rossoneri memilih tidak mempermanenkan statusnya dari The Blues. Kali ini, ia bertekad bertahan membela raksasa Serie A tersebut dalam jangka waktu lama. Meskipun formula transfernya kali ini masih berupa pinjaman. Saat Franck Kessie dipaksa menepi akibat cedera dan Yacine Adli dipinjamkan ke Bordeaux, usai merampungkan transfer 8 juta euro dari klub Ligue 1, Allenatore Stefano Pioli akan dapat memanfaatkan gelandang 27 tahun tersebut. Sebagaimana yang disorot oleh La Gazzetta dello Sport, ia telah siap langsung memulai petualangannya di San Siro. Pemain berkebangsaan Prancis tersebut memahami arti bermain bersama Milan dan kali terakhir ia di San Siro ia juga bermain sebagai tandem di lini tengah. Singkatnya, ia merupakan sosok yang bisa diandalkan Pioli dan cukup aman mengatakan bahwa ia memang diperlukan musim ini. Kessie dan Ismail Bennacer akan absen untuk berpartisipasi di Piala Afrika 2021 pada Januari 2022 mendatang yang akan menjadi peluang sempurna Bakayoko untuk bersinar. Tak hanya sebagai alternatif di skuad Rossoneri, tetapi juga starter raksasa Serie A bersama Sandro Tonali yang tampil begitu impresif di musim ini. Ruud Gullit kagum dengan semangat dan identitas AC Milan bersama Stefano Pioli. Legenda AC Milan Ruud Gullit memberikan pujian pada kinerja pelatih Stefano Pioli. Menurutnya, Pioli membawa banyak hal bagus bagi Milan termasuk semangat dan identitas. Milan menunjuk Pioli sebagai pelatih pada Oktober 2019 lalu. Awalnya, pria berusia 55 tahun itu hanya mendapat kontrak jangka pendek. Milan menyiapkan Ralf Rangnick sebagai pelatih musim 2020-2021. Namun, kinerja apik Pioli pada musim 2019-2020 membuat Milan harus berpaling dari Rangnick dan terus memberikan kepercayaan penuh pada Pioli. Musim 2020-2021 lalu, Pioli sempat membawa Milan ke persaingan gelar Scudetto Serie A, namun Milan tidak punya skuad yang cukup tangguh hingga kesulitan pada paruh kedua musim. Milan akhirnya finish di posisi kedua klasmen. Pioli mendapat pujian atas capaian ini. Milan untuk pertama kalinya lolos ke fase grup Liga Champions selama 7 tahun terakhir. Sulit bagi saya untuk mengetahui apa pekerjaan yang dilakukan Stefano Pioli bersama Milan. Tapi saya sangat senang dengan semangat dan identitas yang dia berikan pada klub. Ruud Gullit melihat Milan dengan identitas yang jelas bersama Pioli. Milan kini bukan tim yang bermain menunggu. Rossoneri berani mengambil inisiatif untuk bermain menyerang dan Gullit senang melihatnya. Saya sangat senang untuk Milan ini dan untuk apa yang mereka lakukan. Anda dapat melihat mereka memilih lebih banyak keberanian untuk menyerang dan tidak hanya bertahan dibandingkan beberapa tahun lalu. Mereka tidak melakukan kesalahan secara terbuka seperti musim sebelumnya, kata legenda timnas Belanda itu.
Debut Alessandro Florenzi, Ibrahimovic starter Pioli. Grande Partita Serie A Liga Italia akan terhampar akhir pekan ini dalam giornata ketiga antara AC Milan versus Lazio. Pertandingan AC Milan versus Lazio Liga Italia berlangsung di San Siro pada Minggu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Alessandro Florenzi bisa menjalani debut dengan rossoneri saat menghadapi Bianco Celesti akhir pekan nanti. Pada laporan media Italia, I Corriere dello Sport melaporkan Alexis Saelemaeker bakal duduk di bangku cadangan usai menjalani jeda internasional bersama timnas Belgia dalam kualifikasi Piala Dunia Qatar 2022. Kualifikasi Piala Dunia 2022 bakal selesai pada 10 September, di mana Belgia bakal menghadapi Prancis 2 hari sebelumnya. Jika Saelemaeker diistirahatkan, kandidat utama untuk menggantikan adalah Alessandro Florenzi yang didatangkan pada jendela transfer musim panas kemarin. Ini bakal menjadi motivasi besar bagi Florenzi, mengingat dirinya adalah fans Roma, di mana Lazio merupakan musuh utama tim Serigala Ibu Kota. Tak hanya Florenzi, media di atas juga menyebutkan striker jangkung adalah rossoneri. Zlatan Ibrahimovic juga bisa turun sejak menit awal pertandingan di San Siro. Ibrahimovic belum tampil sejak Mei lalu karena mengalami cedera lutut saat menghadapi Juventus di Turin. Ia sempat menjalani operasi lutut pada 18 Juni lalu sebelum mengalami perkembangan yang baik terhadap cederanya. Namun kepastian tersebut belum 100% dan masih menunggu hingga jelang pertandingan. AC Milan membutuhkan sosok striker untuk menambah kekuatan serangan mereka. Di sisi lain, Oliver Giroud tidak akan bersedia ketika melawan Lazio karena positif COVID-19. Dua opsi yang bisa dilakukan Stefano Pioli untuk Ibrahimovic, menurut laporan Milan News, memainkan pemain timnas Swedia itu sejak menit pertama dan ditarik keluar pada babak kedua, atau mengawali laga di bangku cadangan dalam 45 menit babak kedua.